Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, kelas 06 TPLN 010 dengan NIM 181011400928. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen Bapak Muhammad Khotib Arifai SE MM. Pada kesempatan kali ini, saya kebagian menjelaskan tentang pertemuan 1, yaitu gambaran umum Sistem Informasi Manajemen. Pengantar. Pada bab ini memberlakukan informasi sebagai salah satu sumber dasar-dasar yang ada bagi manajer, yaitu sumber yang hanya mempunyai nilai sebagaimana halnya makhluk, materi, atau moneter. Informasi secara khusus mempunyai nilai karena ia akan memberikan sumber yang nyata lainnya. Pemberian ini akan menjadi lebih berperan bila perusahaan bertambah besar. Dua alasan utama mengenai hal ini adalah karena meningkatnya kekompleksan tugas manajemen. Yang kedua, keinginan untuk menggunakan peralatan pemecah masalah yang lebih baik. Pengenalan pada manajemen informasi. Tugas manajer mengelola sumber daya ini agar dapat digunakan secara efektif. Manajer harus memastikan bahwa data mentah yang terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Dan kemudian memastikan bahwa informasi tersebut layak digunakan oleh orang-orang di lingkungan organisasi dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Akhirnya manajer membuang informasi yang tidak berguna dan menggantinya dengan informasi yang up to date atau paling terbaru. Semua kegiatan tersebut dinamakan manajemen informasi. Pentingnya manajemen informasi dalam perusahaan disebabkan karena yang pertama, kompleksitas kegiatan bisnis yang semakin meningkat. Penyebabnya adalah ada pengaruh ekonomi, contohnya gejolak inflasi, ada persaingan dunia, ada batas waktu yang singkat, ada kendala-kendala sosial. Lalu yang kedua, kemampuan komputer yang semakin hari semakin baik. Sumber daya manajemen informasi terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya fisik dan konseptual. Fisik itu contohnya yang manusia, mesin, material, uang. Lalu yang konseptual itu yang konsep termasuk informasi termasuk data-data mentah. Nah, tingkatan manajemen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada manajemen puncak atau top level manajemen. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Contohnya yaitu direktur, presdir, dewan direksi, dan sebagainya. Lalu di level yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya pada top manager. Contohnya kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada manajemen lini pertama atau first level. Manajemen ini tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya supervisor, kepala seksi, dan mandor. Nah, ini biasanya memantau karyawan-karyawan biasa itu. Contoh manajemen yang paling bawah. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan pengarahan atau directing. Perencanaan atau planning ini memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Lalu ada pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Nah, yang ketiga ada pengarahan atau directing, suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajer yang perencanaan manajerial dan usaha. Keahlian pihak manajemen. Komunikasi, manajer menerima atau mengirimkan informasi dalam bentuk lisan, contohnya pada saat meeting. Lalu tulisan, contohnya pada saat laporan, surat, dan lain-lain. Lalu ada keahlian pemecahan masalah, sebagai kegiatan yang mengarah pada solusi suatu permasalahan.
Manajer terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya dari tujuan, mekanisme pengalihan kontrol, lalu input, diproses, kemudian ada output. Jenis-jenis sistem itu ada dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang sistem terbuka mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya organisasi. Sistem tertutup tidak mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya sistem lab karena tidak boleh terkontaminasi dari luar. Data dan informasi. Data adalah bentuk yang belum diolah. Data berupa fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Nah, informasi adalah bentuk yang sudah diolah atau diproses dan secara relatif memberikan arti bagi pemakainya. Jadi, bahan mentahnya itu adalah data, kemudian diolah, baru menjadi informasi, sehingga berguna bagi si pemakai. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama itu ada fokus awal pada data atau Electronic Data Processing atau EDP. Ini didukung dengan munculnya Punched Card dan Key-Driven Bookkeeping Machines. Dan perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajernya. Aplikasi yang digunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Terus yang kedua ada fokus baru pada informasi. Manajemen informasi sistem atau MIS. Seiring dengan diperkenalkannya generasi baru, alat penghitung yang memungkinkan pemrosesan lebih banyak. Hal tersebut diorientasikan untuk konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen, yang berarti bahwa aplikasi komputer harus diterapkan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga ada fokus revisi pada pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Merupakan hal yang berbeda dengan konsep sistem informasi manajemen. DSS adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Dan yang keempat ada fokus sekarang pada komunikasi atau office automation. Memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer. Yang terakhir ada fokus potensial pada konsultasi atau Artificial Intelligence Expert System AI atau ES. Ide dasar AI ini adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagai penelaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Spesialis informasi. Pengelola database bekerja sama dengan sistem analis, membuat database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Kemudian sistem analis mengembangkan sistem yang baru diperbaiki pada sistem lama. Lalu spesialis jaringan bekerja sama dengan sistem analis untuk memberikan jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer atau lebih secara umum sebagai infrastruktur jaringan. Lalu ada programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh sistem analis untuk membuat kode-kode instruksi yang menyebabkan komputer memproses data menjadi informasi yang digunakan oleh orang dalam organisasi. Lalu yang kelima ada operator, dia mengoperasikan komputer berskala besar. Pengembangan CBIS. Dalam beberapa hal, tiap subsistem CBIS identik dengan organisme hidup yakni lahir, tumbuh, matang, berfungsi, dan mati. Proses evolusi tersebut dinamakan siklus hidup atau System Life Cycle atau SLC. Pengembangan CBIS menggunakan sistem life cycle yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, tahap penerapan, tahap penggunaan. Pengembangan CBIS. Dalam beberapa hal, tiap subsistem CBIS identik dengan organisme hidup yakni lahir, tumbuh, matang, berfungsi, dan mati. Proses evolusi tersebut dinamakan siklus hidup sistem atau sistem life cycle. Pengembangan CBIS mengikuti sistem life cycle terdiri dari tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, tahap penerapan, dan tahap penggunaan.
Ketika manajer memilih untuk memanfaatkan dukungan para spesialis informasi, kedua pihak bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi solusi alternatif. Memilih solusi terbaiknya, merakit perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, lalu membuat basis data dan menjaga kemuktahiran sistem atau maintenance. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.